Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mereview jurnal metodologi penelitian. Nama saya Mutiara Islami Putri dan rekan saya Elsa Devita Sari Safi'i. Judul penelitian yang akan kami review yaitu peran kemampuan manajerial sebagai mekanisme peningkatan kualitas laba dan nilai perusahaan. Nama penelitinya adalah Suwandi N.G. dan Franciscus E. Daromes. Motivasi penelitiannya adalah yang pertama, karena belum ada penelitian yang berfokus pada pengujian kemampuan manajerial terhadap kualitas laba menggunakan rasio kualitas. Oleh karena itu menyebabkan auditor terfokus pada laba masa datang atau future earning yang lebih besar relatif dari laba sekarang. Dan yang kedua, pemegang saham pengendali umumnya berada di tangan keluarga dan kelompok-kelompoknya. Walaupun terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilik perusahaan, akan tetapi fungsi pengendalian umumnya masih dipegang oleh pemegang saham pengendali yang umumnya terkonsentrasi pada di tangan individu dan keluarga. Pertanyaan di dalam penelitiannya itu ada 4. Yang pertama itu, apakah kemampuan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laba? Yang kedua, apakah kemampuan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah kualitas laba memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Dan yang terakhir, apakah kualitas laba memediasi hubungan kemampuan manajerial terhadap nilai perusahaan? Penelitian sebelumnya ada 4. Yang pertama, penelitian Meta dan Suratna tahun 2013 serta Kiswati tahun 2015 mengindikasikan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan. Yang kedua, penelitian Claessens et al. Tahun 2000 bahwa perusahaan-perusahaan di Asia Timur termasuk Indonesia berkembang dari kepemilikan keluarga, akibatnya pemegang saham pengendali umumnya berada di tangan keluarga. Yang ketiga, Jensen dan McLean tahun 1976 menyebutkan bahwa informasi yang dimiliki oleh manajer cenderung digunakan untuk kepentingan sendiri. Dan yang terakhir, Libby dan Lut tahun 1993 menyatakan bahwa manajer akan menggunakan kemampuannya untuk mencapai kinerja organisasi bagi kepentingan stakeholder. Teori yang melandasi penelitian itu ada 2. Yang pertama, teori keagenan atau agensi teori. Menurut Jensen McLean 1976 mengemukakan konsep agensi teori berupa hubungan antar prinsipal dan agen. Prinsipal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modelnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal dan CEO atau Chief Executive Officer sebagai agen mereka. Dan yang kedua ada teori pemangku kepentingan atau stakeholder theory. Stakeholder theory menekankan nilai penting dari perspektif manajerial karena manajer cenderung memusatkan perhatian pada hal-hal yang mengarah pada kinerja yang lebih tinggi berdasarkan apa yang sebenarnya diatur. Kaplan, Norton 1922, Search dan Rihley 2011. Selain berfokus pada kinerja ekonomi, para pemangku kepentingan mengukur nilai perusahaan yang lebih luas dan pada perusahaan. Hipotesis. Yang pertama, kemampuan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laba. Dan yang kedua, kemampuan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga yaitu kualitas laba memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis yang keempat, kualitas laba
mediasi hubungan kemampuan manajerial terhadap nilai perusahaan. Pendekatan penelitiannya itu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena data yang diperoleh dari sampel populasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2014. Dari sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari www.idx.com. Pengukuran variabel. 1. Kemampuan manajerial. Pengukuran variabel kemampuan manajerial mengacu pada penelitian Demirjian et al. Tahun 2012 sebagai berikut. Ini bisa dilihat persamaannya seperti ini. Yang kedua, kualitas laba. Penelitian ini menggunakan rasio cash flow from operation atau CFO terhadap net operation income untuk melihat seberapa besar kemampuan dari arus kas bersih dari operasi menghasilkan laba berkelanjutan yang lebih bersifat permanen dan tidak bersifat transitori atau Abdel Ghani tahun 2005. Bisa dilihat seperti ini persamaannya. Income ratio sama dengan quality of cash flow from operation per net operation income. Yang ketiga, nilai perusahaan. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai rasio nilai pasar terhadap nilai penggantian aset perusahaan. Nilai yang lebih tinggi dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai yang baik. Nilai perusahaan diukur dengan menggunakan Tobin sesuai dengan penelitian Gayo dan Raposo tahun 2011 yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat ini rumusnya seperti ini. Teknik analisis data. Penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis jalur dengan membentuk persamaan sebagai berikut. Ini persamaannya, bisa dilihat ya teman-teman. Keterbatasan atau saran penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Di antaranya, tidak digunakannya variabel kontrol dalam mengontrol perbedaan antara perusahaan dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Jumlah aset yang besar dengan perusahaan dengan jumlah aset yang lebih kecil. Penggunaan kualitas laba dalam penelitian ini hanya mengacu pada cash flow from operation tanpa mempertimbangkan aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. Dengan demikian, penelitian dapat mempertimbangkan penggunaan pengukuran kualitas laba berbasis pasar seperti earnings times lines dan pengukuran dan earnings konservatif yang tidak hanya berfokus pada unsur kemanfaatan laba dalam hubungan runtun waktu dari laba serta penggunaan variabel kontrol untuk memperoleh penjelasan dan estimasi yang lebih baik atas hubungan ini. Judul penelitian baru yang sesuai dengan keterbatasan penelitian. Menurut kelompok kami, itu adalah pengaruh pengukuran kualitas laba berbasis earning stimulus dan earning conservative terhadap kemampuan manajerial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.